Pagi ini pendengar seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa perbincangan kita di Dialog Palembang Menyapa kita akan berbincang-bincang mengenai mengenal ya atau seperti yang sudah saya sampaikan mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan bersama kedua narasumber yang akan menyapa Anda di pagi hari ini. Tapi pendengar, tahukah Anda bahwa ini tanggal 10 Agustus ya 2026. Jadi saat lagi kita semua nih kurang lebih 7 hari lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat ke 81 tahun, di mana saat ini kita lihat juga di sekitar kita ya, depan rumah, kantor segala macamnya itu bendera merah putih itu sudah berkibar ya. Merah putih yang berkibar hari ini bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, tapi di balik kemerdekaan yang kita rasakan ada perjuangan, pengorbanan, dan keberanian dari para pendahulu bangsa. Nah, tahukah Anda, Sobat RRI, Sumatera Selatan juga melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Namun, seberapa jauh kita mengenal mereka? Apakah kita hanya mengenal nama dan gelarnya saja, atau sudah memahami nilai-nilai perjuangan yang mereka tinggalkan untuk generasi sekarang? Nah, pagi ini dalam Palembang Menyapa kita akan mengajak pendengar semua untuk mengenal lebih dekat sejarah dan perjuangan para pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, bukan hanya tentang siapa mereka, tetapi juga tentang bagaimana semangat dan nilai perjuangan mereka yang dapat kita teladani di tengah kehidupan Indonesia hari ini. Sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, Kepala Museum Akagani, Ibu G.I. Priyanti Gani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Lancar perjalanan ke sini ya, Bu? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak Ya. kena macet. Padahal ini Senin ya, Bu. Kayaknya enggak, karena udah lewat jam kerja. Udah jam kerja ya. Dan selanjutnya pendengar, Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas AR Panji. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kalau Kak Kemas tetangga ya Kak ya, lancar. Lebih lancar lagi perjalanannya ya. Tinggal nyebrang. Rumahnya dekat sini. Baik. Nah, pendengar, ini sesuatu yang spesial. Kita kedatangan langsung Ibu Priyanti Gani. Nama ujungnya sudah kita kenal ya. Beliau adalah anak dari pahlawan nasional kita, Bapak Dr. Akagani, dan di samping beliau juga sudah ada Pak Kemas AR Panji ya, Dr. Kemas AR Panji yang merupakan Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Tapi Bu Priyanti dan juga Pak Kemas, Pak Panji ya, sebelum kita berbincang-bincang mengajak pendengar untuk interaktif di pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu ya laporan dari reporter RRI terkait dengan masih berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Sumatera Selatan saat ini memiliki 2 pahlawan nasional. Jadi sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan dapat bertambah. 2 pahlawan nasional utama yang berasal dari Sumatera Selatan, yakni Sultan Mahmud Badarudin II dan Dr. Adnan Kapaugani, keduanya memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan memimpin daerah pada masa penjajahan di wilayah tersebut. Sultan Mahmud Badarudin II, beliau adalah Sultan ke-7 Kesultanan Palembang Darussalam yang memimpin perang melawan penjajah Belanda dan Inggris. Salah satu pertempuran terkenalnya adalah Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Ia kemudian diasingkan ke Ternate oleh Belanda hingga wafat. Pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada tahun 1984. Kemudian Majen TNI Dr. Adnan Kapaugani. Beliau adalah tokoh penting pejuang kemerdekaan yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang pertama. Akagani memimpin berbagai pergerakan bawah tanah melawan Jepang dan aktif mempertahankan kemerdekaan di Sumatera. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1969. Penetapan 2 pahlawan nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Kepala Laboratorium FKIP Sriwijaya Unsri Dr. Dedi Irwanto mengatakan, Sumatera Selatan saat ini baru memiliki 2 pahlawan nasional, padahal banyak pahlawan di Sumatera Selatan yang berperan dalam era pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Menurutnya, 2 pahlawan tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam memerdekakan bangsa termasuk di Sumatera Selatan. Saat ini, sejumlah pihak terus memperjuangkan gelar pahlawan nasional lainnya dari Sumatera Selatan.
terbaru yakni Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun yang tahun lalu terkendala kajian teknis sehingga belum dapat ditetapkan pahlawan nasional. Dedi berharap agar ke depan gelar pahlawan nasional untuk Sumatera Selatan dapat bertambah, khususnya Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun. Ya, masih ada dua. Jadi kita ini memang sedang mendorong selain kalau bisa lebih dari dua gitu. Tahun ini kemarin itu ada dua yang diusulkan. Jenderal Bambang Utoyo, kamu Ratu Sinuhun. Yang kemarin itu sudah berkasnya sudah lengkap. Sebetulnya Jenderal Bambang Utoyo sudah masuk ke Kota Palembang. Cuma barangkali untuk tahun ini sebuah berkas pengusulan itu, ya untuk ketingkat nasional itu minimal akhir April gitu harus masuk ke tahun ini data kejar yang dua. Tapi gitu selain dua itu ada banyak yang diusulkan. Salah satunya kemarin tuh kedengar sudah ada Pak Perlian dari keluarga. Jenderal TNI Anumerta Bambang Utoyo merupakan putra daerah asal Sumatera Selatan yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat keempat pada tahun 1955. Sosok dikenal sebagai jenderal bertangan satu ini terus didorong oleh berbagai pihak menjadi pahlawan nasional. Kemudian Ratu Sinuhun adalah istri dari Sidoing Kenayan, Raja Kerajaan Islam Palembang yang memerintah pada tahun 1939 hingga 1650. Ratu Sinuhun merupakan penyusun sebuah kitab hukum yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya. Ratu Sinuhun layak sebagai tokoh emansipasi perempuan dan pahlawan nasional dari Sumatera Selatan karena keberaniannya menyuarakan hak-hak perempuan jauh sebelum era R.A. Kartini. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Baik, kedua narasumber baru saja ya kita simak bersama-sama bahwa laporan reporter RRI bahwa Sumatera Selatan ini saat ini memiliki 2 pahlawan nasional dan sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan ini dapat bertambah. Saya akan langsung tanyakan ini kepada Pak Panji ya. Pak Panji, jadi kita punya 2 pahlawan nasional yang diakui ya dan sudah ada surat keputusan presidennya bahwa ada Sultan Mahmud Badarudin II dan juga Dr. Adnan Kapau atau Akagani. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat kefamiliaran 2 tokoh ini di tengah masyarakat saat ini? Apalagi saat ini kan kita ini sekarang itu kayaknya sudah banyak sekali generasi Z ya yang hadir di tengah-tengah kita ya. Bagaimana itu? Ya baik, saya berpikir bahwa tidak semua orang akan tahu tentang 2 tokoh ini. Kenapa? Karena mungkin pertama minimnya sosialisasi juga mungkin ya, dan keingintahuan orang untuk mencari tahu siapa 2 tokoh ini sebenarnya. Makanya kita berterima kasih kepada RRI sebagai salah satu lembaga yang ikut mengkampanyekan atau mensosialisasikan tentang peran dari kedua tokoh pahlawan nasional dari Sumatera Selatan ini. Nah, dalam hal itu maka kekhawatiran saya ketika kalau anak muda tidak tahu dengan pahlawan daerahnya yang berasal dari daerahnya menjadi pahlawan nasional, kecintaan terhadap tokoh-tokoh nasional terutama dari Sumatera Selatan ini akan pudar seperti itu. Nah, jadi perlu disosialisasikan lagi, perlu disampaikan. Apalagi kita mau juga mengusulkan yang baru misalnya. Yang lama aja mungkin belum tersosialisasikan, sementara yang baru juga dalam proses seperti itu. Nah, 2 tokoh ini tadi saya dengar di prolog pembukaan tadi agak ada salah sedikit. Bahwa SMB 2 adalah pahlawan nasional dari Sumatera Selatan yang ikut berjuang di Perang 5 Hari 5 Malam. Nah, itu mungkin saya koreksi. Harusnya bukan itu, tapi dia berjuang, kalaupun dia terlibat dalam perang adalah namanya Perang Palembang atau yang dikenal dengan Perang Menteng. Untuk yang SMB 2 gitu. Jadi itu aja koreksinya. Sebenarnya yang lainnya udah pas gitu. Mungkin salah ketik, maksudnya Perang Menteng atau Perang Palembang. Perang Menteng bukan atau Perang 5 Palembang. Hari 5 Malam. Bukan perang. Karena SMB 2 atau Sultan Mahmud Badarudin II berbeda era, berbeda masa dengan Dr. Akagani. Kalau Dr. Akagani kan di masa kolonial, sementara Sultan Mahmud di masa kesultanan seperti itu. Baik, nah, Bu Priyanti, ketika kita berbicara tentang Akagani, masyarakat mungkin lebih mengenalnya sebagai seorang pahlawan nasional ya. Tetapi dari sisi keluarga ya dan orang yang dekat dengan
sejarah beliau ya. Sosok seperti apa sebenarnya beliau yang mungkin ini belum banyak diketahui oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Saya masih bertemu beliau, saya umur 4 tahun. 4 tahun. Ya, SD karena ya, Bu? saya lahir tahun 64 dan beliau meninggal tahun 1968. Jadi saya memang amat dekat sekali, walaupun saya cuma sebentar ketemu ya. Memang sangat dekat karena Tidbun saya bertiga, jadi Pak Kagani, saya dan Ibu Mastura, ya. Dan yang paling saya ingat sekali bahwa kami tiap pagi makan bersama. Sebelum beliau mengerjakan pekerjaan kantor dan praktek, karena beliau kalau pada tahun-tahun itu udah pulang ke Palembang, tapi beliau masih terus berkiprah untuk lokal, nasional maupun internasional. Seperti apa yang dia bilang bahwa kita harus sangat mengerti bahwa negara Indonesia ini kita perjuangkan dengan darah, air mata dan meninggalkan keluarga, meninggalkan semua yang ada. Kepikiran beliau hanyalah Indonesia ini merdeka, NKRI kembali ke pangkuan kita tanpa ada intimidasi dari penjajah lagi gitu. Jadi itu yang kemandirian yang beliau tuangkan kepada saya. Jangan menjadi cengeng, jangan menjadi ketergantungan kepada orang. Akhirnya saya itu terpancar di diri saya sendiri pada saat saya membuat museum itu dari tahun 2004. Baru tahun 2005 baru dibantu untuk renovasi. Jadi sekitar 20 tahun saya harus berjuang sendiri, tapi saya tidak putus asa, tidak berharap kepada siapapun, tapi saya berusaha bahwa Akagani ini orang besar. Iya. Sampai waktu kapanpun orang akan melirik beliau gitu kan. Jadi saya berusaha mandiri aja gitu. Tapi ya dengan doa dan dukungan teman-teman seperti Pak Ari Panji juga, kita pernah bikin buku puisi Pak Akagani gitu kan. Dan dalam satu hal kita sering terlibat dalam satu agenda peristiwa kegiatan gitu. Nah, beliau ini kan juga dikenal memiliki kiprah di berbagai bidang begitu ya, Bu ya. Mulai dari kedokteran, politik, pemerintahan, sampai dengan perjuangannya itu mempertahankan kemerdekaannya. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat beliau ini mampu menjalankan begitu banyak peran dalam satu masa perjuangan? Banyak loh Bu ini, Bu. Saya pikir dia karena bapak ibunya menjadi guru dia merantau dari Padang Palembayan ke Sugiwaras Oki ya. Jadi dia dari SMP dia sudah merantau ke Jakarta. Mungkin didikan dari bapak ibu gurunya karena dia menjadi guru. Mungkin dia ingin anaknya seperti orang lain yang pintar gitu kan. Karena perjuangan Indonesia ini sangatlah rawan pada saat itu. Dan beliau berjuang pada umur 18 tahun. Jadi sekitar tahun 1920 beliau udah ikut menyelundupkan emas, karet gitu kan, untuk ditukar menjadi senjata dan baju seragam untuk itu. Jadi saya pikir setelah itu dia diangkat menjadi Menteri Kemakmuran, ada beberapa menteri perhubungan. Jadi Menteri Kemakmuran itu bergabung menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pada saat itu. Jadi satu kesatuan. Dan dia diangkat juga menjadi Menteri Perhubungan dan menjadi Wakil Perdana Menteri pertama Sumatera gitu. Jadi kegigihannya lah ya yang mampu menjadikan beliau untuk menghandle dari A sampai Z ini begitu ya Bu ya. Oke. Nah, Pak Ari Panji, jadi apa sih yang menjadi ukuran utama ya bahwa perjuangan seorang tokoh itu tidak hanya penting bagi daerah saja, tapi dia juga memiliki nilai dan dampak yang lebih luas bagi bangsa? Ya, kalau dalam pengusulan pahlawan nasional atau pahlawan daerah dari daerah, itu yang pertama dinilai adalah perjuangannya, kontribusi dia dalam perjuangan melawan penjajah tentunya ya. Nah, konteks melawan penjajah ini tidak harus perang fisik, bisa juga perang diplomasi dan lain sebagainya. Intinya dia ada perjuangan lah seperti itu.
Nah, kontribusi seorang tokoh itu dinilai. Nah, dua tokoh ini, SMB 2 dan Dr. Akagani ini dinilai ketika waktu diusulkan dulu punya peran yang besar sehingga layak dan lolos untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi pada intinya yang dilihat adalah kontribusi dari tokoh yang akan diusulkan. Nah, kita kan ada beberapa tokoh nanti ya. Nah, salah satunya poinnya itu. Kedua, memang dia meninggalkan banyak sesuatu yang memang untuk masyarakat artinya. Nanti kalau dia dari Sumatera Selatan, apa yang dia tinggalkan untuk negeri Sumatera Selatan atau negeri Palembang ini. Nah, seperti Akagani kan tadi sudah disinggung, begitu banyak aktivitasnya, tapi dia mampu untuk mengatasi itu semua dan menjalani itu semua sehingga menjadi catatan-catatan sejarah. Seorang dokter, juga seorang diplomat, seorang negarawan, juga seorang seniman kan, dan juga sebagai seorang ayah dalam keluarga. Jadi artinya ini menjadi nilai plus lah kalau seperti itu. Nah, termasuk juga Sultan Mahmud Badarudin II. Dia seorang sultan, juga seorang al-hafiz yang hafal Quran, kemudian dia tidak mau tunduk kepada kolonial, kemudian juga tetap sebagai seorang ayah, dan banyak kiprah-kiprah dia, kebijakan-kebijakan dia yang memang memberikan kontribusi buat negeri ini seperti itu. Nah, kalau tadi udah disinggung tokoh-tokoh gitu ya, apakah ada juga tokoh dari Sumatera Selatan atau Palembang ini ya yang sebenarnya memiliki kontribusi besar dalam perjuangan bangsa, tetapi kisahnya ini belum banyak diketahui masyarakat gitu? Ya, kalau ditanya sebenarnya di prolog tadi sudah sempat disinggung ya tadi ya waktu di pembuka ya, bahwa namanya tokoh perjuangan itu kan banyak. Tinggal ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Nah, untuk pahlawan nasional itu kan tidak bisa serta-merta atau tiba-tiba langsung jadi pahlawan seperti itu kan. Maka dia diperlukan yang namanya proses. Nah, proses itulah yang disebut dengan pengusulan. Nah, pengusulan itu harus dari bawah. Artinya kalau kita dari Palembang, harus dari kota Palembang diusulkan ke TP2GD tadi yang saya bergabung di situ. Kemudian dari situ akan direkomendasi ke provinsi dan dari provinsi akan mengusulkan ke nasional. Baru di nasional diraporkan kembali dan ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Nah, tentu ini kan kajian-kajian ini kan bertahap ya. Bertahap artinya secara terperingkat harus dari bawah, tidak bisa. Mungkin kalau dulu-dulu mungkin ya sebelum era sekarang bisa saja langsung dari atas, langsung dari nasional, kebijakan ya namanya kan. Dulu-dulu ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Iya, misalnya. Saya bilang kan begitu. Mungkin ya, kita kan nggak tahu kan dari sekian banyak pahlawan nasional ini mungkin ditetapkan langsung di kebijakan nasional. Tapi yang kami pahami, yang kami baca dari peraturan undang-undang itu tidak bisa, harus dari bawah. Bertahap dari bawah seperti itu. Nah, tadi apakah banyak pahlawan daerah? Jawabannya banyak sebenarnya. Tinggal bagaimana kita dari daerah ini, dari Palembang, dari Provinsi Sumatera itu mengusulkan. Nah, tahun kemarin itu kawan-kawan komunitas, zuriat atau keluarga itu sudah banyak yang mengusulkan. Nah, dua nama yang sudah masuk itu adalah Ratu Sinuhun dan Kolonel Bambang Utoyo. Yang dua masuk ya, baru masuk namanya gitu loh. Nah, ini perlu proses. Nah, tidak menutup kemungkinan. Kemarin saya dengar dari keluarga Barlian, Kolonel Barlian juga mengusulkan. Artinya masih banyak, Mbak Tata, ya, pahlawan daerah yang. Dan kalau kita bandingkan ke daerah lain, mereka lebih dari dua. Artinya mereka lebih proaktif. Ya, lebih aktif untuk mengusulkan. Tidak mungkin lah pahlawan kita cuma dua. Negeri sebesar ini cuma dua, tidak mungkin. Tinggal bagaimana kita mau mengusulkan atau tidak. Tapi kalau yang mengusul tadi, berarti sejauh ini progresnya belum bisa diketahui sampai mana ya, Pak? Kalau untuk yang dua sudah berjalan, artinya sudah mengusulkan ke tingkat kota. Nah, tinggal kemarin kayak Ratu Sinuhun kita kembalikan untuk segera dilengkapi kekurangannya. Ada beberapa berkas-berkas yang kurang kita kembalikan kepada pengusul ya, tentunya pengusul ini ya misalnya dari keluarga atau dari organisasi. Nah, kita kembalikan untuk segera dilengkapi. Nah, untuk Bambang Utoyo baru tahun ini masuk dan mungkin kita akan bersidang juga melihat sejauh mana berkas yang mereka sampaikan kepada kami seperti itu. Nah, nanti kalau lolos dari kami, dari kota, itu akan kami serahkan kepada provinsi.
tinggal provinsi meneliti ulang atau mengkaji ulang apakah sesuai atau kurang atau ya itu nanti di tingkat selanjutnya seperti itu. Jadi tahap pertama harus dilewati dulu seperti itu. Nah tahun ini dua itu yang masuk ya sebagai informasi dan itu dalam proses. Oke, baik. Nah, Bu Priyanti, kita berbicara soal museum ini ya. Museum ini kan tentu bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda lama saja. Dari pengalaman Ibu sendiri mengelola Museum Akagani ini, bagaimana sebuah peninggalan pahlawan ya dapat membantu generasi muda memahami sejarah secara lebih nyata begitu? Oh ya, pada saat beliau meninggal itu memang ibu saya itu, Bu Mastura itu sangat rajin memang memelihara dan menyimpan semua data-data almarhum. Bahkan semua narasi arsip itu mungkin sekitar ya 1.500 lembar atau lebih itu. Karena satu item misalnya dia pernah mendirikan perusahaan penerbangan pionir, pabrik ban, BUN, Bank Umum Nasional, PNI, Havana Kuba, Linggarjati, itu semua dalam satu file itu sekitar 500. Jadi mungkin ya saya bilang ribuan. Tapi kenapa kami jadikan museum? Karena untuk mengenang sosok Akagani. Seperti Pak Panji bilang, karena generasi muda sekarang sangat minim tentang seorang pahlawan. Karena kami berusaha sebenarnya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengenalkan sosok pahlawan nasional Dr. Akagani melalui pameran, seminar, ke sekolah-sekolah walaupun di lingkungan kami sendiri dari SD. Bahkan sekarang TK juga sudah mulai mereka berkunjung gitu. Tapi ya balik lagi kita rasa keinginan tahu siapa sih Dr. Akagani itu gitu. Seperti masyarakat siapa kan Sultan Mahmud Badarudin gitu kan. Walaupun ada museumnya juga, tapi kadang-kadang orang berkunjung juga cuma untuk foto, untuk apa aja gitu kan. Jadi cuma kayak datang say hello gitu. Bukan edukasinya ya, bukan edukasinya, bukan sejarahnya mereka resapi benar, begitu ya. Walaupun tokoh-tokoh nasional maupun lokal maupun provinsi udah pada datang juga ke situ untuk ikut mempromosikan, dan komunitas para teman-teman dari sejarawan juga. Tapi memang ya begitu, tapi saya tidak putus asa, saya tetap berusaha mengadakan pameran minimal 2 tahun sekali, mengadakan seminar minimal 1 tahun 2 kali gitu aja. Oke. Nah, Pak Panji, itu ada kaitannya seperti apa yang dibilang Bu Priyanti tadi ya. Seringkali masyarakat ini kan kenal pahlawan ya hanya dari nama jalan, nama gedung atau monumen begitu kan ya, museum gitu kan ya. Nah, kalau menurut Pak Panji sendiri, apa yang hilang ketika kita hanya mengenal nama seorang pahlawan tanpa memahami gagasan dan perjuangannya ya? Dan tadi kayaknya walaupun sudah diberikan informasi, tapi ya udah datang cuman say hello aja gitu kan ya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa kita yang kurang mengemasnya atau memang ketidakingintahuan sumber daya manusianya atau gimana nih Pak? Kalau saya melihat ya kembali ke individu masing-masing ya. Kalau kita datang ke sebuah tempat, ke museum katakanlah, ya tujuan kita ke sana ngapain gitu loh. Nah, jadi sepertinya balik ke niat masing-masing. Kalau tujuan kita cuma untuk rekreasi ya, maka yang terjadi adalah cuman capture momen, foto ya, foto gitu ya. Hanya mengabadikan saja seperti itu, tapi tidak mencari tahu siapa tokoh tersebut. Tapi kalau niat kita misalnya, contoh misalnya ada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang penelitian atau menulis misalnya, dia akan datang kan akan menggali sejauh mungkin, sebanyak mungkin. Mana datang ke museum, dia tanya ini mana datanya. Nah, kan berangkat dari niat dia untuk mengetahui gitu loh. Nah, jadi kita untuk orang Indonesia kebanyakan sih masih datang ke museum itu hanya wisata saja. Tapi untung saja, nah ini untung nih, kembali oleh karakter orang Palembang gitu. Untung aja sudah ditetapkan jadi nama jalan, dijadikan museum, ya kan? Dijadikan nama bandara SMP 2 atau dijadikan rumah sakit, namanya diabadikan. Kalau tidak, tambah tenggelam. Iya kan, logikanya gitu kan. Untung saja udah diabadikan menjadi nama rumah sakit, nama bandara, nama jalan dan yang lain-lain. Kalau tidak, tambah tenggelam. Nah tadi di awal, sepertinya Palembang tidak punya pahlawan.
ya sebenarnya kurang di explore Kurang di up ya. kurang di up saja sebenarnya. Nah, kemudian kalau sudah di up, sudah di explore, sudah diangkat, ya tinggal kembali ke kita Iya. selaku warga ya, sebagai orang Sumatera Selatan dan Palembang khususnya ya, mencari sesuatu itu ya jangan tanggung lah gitu. Kalau kita datang ke museum ya selain kita bersuah foto, menikmati rekreasi wisata ya juga coba cari tahu siapa sih tokoh ini seperti Iya. itu. Nah, sehingga kedatangan kita itu lebih bermakna seperti itu. Nah, makanya kami yang dari komunitas, dari sejarawan, masyarakat sejarawan itu berusaha terus menggali memotivasi orang-orang atau untuk mencari tahu itu. Makanya salah satunya betul kata Bu Yanti tadi bahwa kita mengadakan beberapa event-event pancingan lah kalau bahasanya, dengan adanya seminar, dengan adanya pameran, dengan adanya bulan bakti kunjungan ke museum dan sebagainya, apapun namanya itu sebenarnya kita ingin memancing animo masyarakat sejauh mana sih mereka punya keingintahuan gitu loh tentang pahlawannya. Ini dua yang sudah ditetapkan, bagaimana pahlawan yang belum ditetapkan atau yang sedang diproses dalam pengusulan. Nah, artinya kembali ke kita masing-masing, Mbak Tata sebenarnya. Oke, baiklah. Nah, saya akan bacakan dulu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, @Aurora Nur 1603. Saya sendiri kalau ke museum itu kadang suka bingung ya, harus mulai lihat dari mana. Nah, ini terkhusus kalau misalnya kita mau berkunjung ke Museum Akagani, bagian mana yang paling wajib dilihat? Nah, silakan dijawab nih Bu Priyanti. Paling yang sebenarnya di museum saya itu banyak sekali ya yang bisa dilihat itu, karena sekarang penataannya udah mulai lebih bagus. Kalau dulu panas atau tidak menarik, sekarang udah mulai menarik gitu kan, karena penataan udah mulai bagus, karena saya dibantu oleh Badan Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan jadi terutama kita sekarang mempunyai alurnya. Kalau tamu-tamu akan jadi kayak pintu awal masuk sampai Keluar. ke luarnya gitu ya Bu ya? Ya, jadi masuk dan keluar itu terpisah. Jadi tidak lagi bolak-balik gitu. Iya. Jadi alur Jadi ada alurnya. Jadi Berarti hampir semua titik ya Bu, hampir semua tempat tuh ya memang dikunjungi. harus dilihat ya. Makanya kalau misal ke museum mungkin kita nggak cukup waktu untuk 1 jam saja Benar, ya. karena Belum ngobrolnya ya Bu ya. Oke. Karena sekarang ada ruangan arsip, ruangan foto, dan ruangan pamer 1 dan 2 gitu. Jadi dan semua 3 sekarang tambah 3 gitu. Jadi bagian paling wajib semua tuh wajib ya Bu ya. Wajib ya, karena Setiap sudut tuh wajib harus dilihat ya. Oke, baiklah. Nah, ini ada juga dari @Abriza Hartawan. Saya punya mimpi di Palembang ada museum yang isinya mengenalkan lebih dekat para pahlawan lokal dan tokoh yang namanya dijadikan nama jalan di kota ini sehingga masyarakat lebih kenal dengan mereka. Oke. Nggak ada yang salah sama mimpinya, mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Oke, lanjut lagi ke perbincangan kita nih di pagi hari ini. Pendengar yang masih mau tanya-tanya silakan saja ya. Boleh ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, ke WhatsApp di 0821 7927990 atau langsung telepon di 0711369977. Saya kembali ke Pak Panji nih. Pak, kalau misalnya kita berbicara soal sosialisasi pahlawan kita ini ya, ini kan nggak banyak ya, kayak kata Bu Priyanti tadi bilang zaman sekarang tuh juga nggak banyak yang harus yang melek tentang sejarah begitu ya. Nah kalau kita berbicara soal sosialisasinya sehingga ini sampai ya ke masyarakat luas. Nah, ini seperti apa Pak saat ini Pak? Ya, artinya jangan nyerah aja sebenarnya. Jangan menyerah. Kalau Bu Yanti kan kita udah tahu dia gigih dari awal, dari mulai mendirikan sampai dengan sekarang sudah punya mapan lah istilah. Arti mapan itu artinya sudah berdiri, sudah wajar untuk dikunjungi. Artinya itu butuh perjuangan. Nah,
kita berharap seperti yang dikatakan hartawan tadi, ya ada museum juga yang memang menyantumkan beberapa tokoh. Misalnya itu bisa ke Montpera sebenarnya. Di Montpera itu ada beberapa kisah tentang pahlawan-pahlawan yang terkait dengan perjuangan monumen perjuangan rakyat. Nah, situ juga ada. Artinya sebenarnya tinggal bagaimana kita mencari tahu informasi ini. Banyak tempat sih sebenarnya di Palembang ini yang bisa dikunjungi. Ada Museum Makagani, ada Montpera, juga ada Museum SMB 2, kemudian ada Museum PPKS atau Museum Bala Putra Dewa atau Negeri Sumatera Selatan ya. Jadi banyak-banyak tempat sih sebenarnya. Nah, tentu setiap tempat ini punya plus dan minus, ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Nah, kita bersyukur untuk Akagani ini penataannya sudah lebih baik dengan bantuan dari BPK, kemudian sudah ada alurnya. Nah, kita berharap ya juga nanti ada momen yang sirkulasi supaya tidak bosan gitu. Artinya mungkin setahun sekali ada penggantian tata ruang apa yang dikoleksinya. Kan koleksinya banyak nih Akagani ceritanya. Mungkin kalau ini dalam tahun ini surat tentang pendirian misalnya tahun depan diganti gitu. Jadi dia ada sirkulasi. Karena koleksi kalau tidak disirkulasi, yang satu tersimpan saja, yang satunya dipamer gitu. Nah, itu penting itu untuk sirkulasi. Jadi ibarat kalau kita punya baju 5, kalau yang cuma satu ini aja yang dipamer, 4-nya kan tersimpan. Nah, bagusnya dia dikoleksikan di rute ya, diganti-ganti gitu. Tahun ini baju yang satu, tahun 2 baju yang berikutnya gitu kan. Nah, dengan ruang yang tetap itu sebenarnya memanfaatkan ruang yang ada gitu kan. Nah, menurut saya sih begitu. Kemudian dokumentasi ini juga kami sudah pernah ngobrol dengan Bu Yanti untuk dibuatkan dalam bentuk yang lain. Artinya dia buatkan buku ataupun dokumen yang bisa diakses sehingga orang ketika ingin mencari tahu lebih dalam tentang Akagani, dia akan ketemu data-data itu. Karena kadang-kadang ada kepentingan peneliti, ada kepentingan mahasiswa, ada kepentingan juga orang-orang yang senang menulis misalnya. Nah, dia butuh data itu. Kalau untuk museum sendiri ya lebih memang ke arahnya ke wisata sih sebenarnya. Tapi wisatanya kan wisata sejarah. Nah, tapi kan kelebihannya seperti itu. Nah, kembali pertanyaan ke Mbak Tata, artinya kitalah yang mencari tahu. Jangan sampai kita hanya menunggu saja seperti itu. Sekarang tempat sudah ada, museum juga ada, kemudian tempat rekreasi ini bisa dikunjungi, berwisata sambil menelusuri sejarah seperti itu. Jadi apapun profesinya, tetap tugas kita adalah kita masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi dari kita sendirilah yang harus mempromosikan itu. Baiklah pendengar, kita break dulu Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Jangan kemana-mana, masih di Dialog Palembang Menyapa, mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Coba sebutkan nama-nama pahlawan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Era Kartini, Dewi Sartika, Ahmad Yani, Ki Hajar Dewantara, Frans Kaisepo. Ceritakan sejarah bangsa ini kepada anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa para pendiri bangsa ini. Mengenalkan sosok pahlawan kepada mereka yang berusia dini bisa menumbuhkan keinginan mereka menjadi putra-putri terbaik bangsa di masa yang akan datang. Mempertahankan negara dari penjajah, berperang dengan bambu runcing. Belajar dengan rajin, terus kalau menolong orang-orang harus dengan ikhlas. Beribadahnya yang rajin sama membanggakan nama sekolah. Selamat Hari Pahlawan. Pahlawan orang tua. Kalau sudah Agustusan, rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Lomba yang satu ini selalu menjadi favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, panjat pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak Batang Pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim. Pahlawan itu
yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Guru-guru juga pahlawan? Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil. Menurutku sih pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo? Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga. Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Masih di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini, pendengar masih berbincang-bincang di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Masih bersama narasumber kita, Kepala Museum Akagani, GI Prianti Gani, dan juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji. Dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, kami ingatkan kembali pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pak Panji dan juga Bu Prianti, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan juga ini ada statement dari pakar sejarah Muhammad Idris ya, yang mengatakan Dr. Akagani bukan sekadar nama pahlawan yang tersemat pada sebuah rumah sakit, melainkan sosok sentral yang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan martabat rakyat Sumatera Selatan. Idris menyayangkan sikap abai pemerintah terhadap peninggalan fisik sang pahlawan yang kini berada di ambang kehancuran. Beliau juga menyoroti kondisi memprihatinkan gedung bekas praktik Dr. Akagani di SMA Gajah Mada yang luput dari perhatian serius otoritas terkait. Ia juga menilai ada ketimpangan tajam antara kemewahan yang dinikmati pejabat saat ini dengan penghormatan rendah yang diberikan kepada aset sejarah para pejuang. Menurutnya sangat ironis melihat para pembuat kebijakan bisa hidup nyaman di rumah elit sementara jejak perjuangan tokoh yang memerdekakan mereka dibiarkan melapuk di makan zaman. Sering lewat kok, ya, itu hanya lip service-nya saja. Yanti boleh tanya sama Mbak Yanti itu di SMA Agama itu bentuknya hampir roboh, tentunya sudah lepas-lepas. Nah, kita melalui media sosial ini kita angkat ke permukaan bahwa mereka itu adalah orang-orang penting yang memperjuangkan konglomerat Sumatera Selatan, orang kaya Sumatera Selatan, pejabat-pejabat Sumatera Selatan yang sekarang di. Oleh karena itu, Idris mendesak generasi muda dan pengambil kebijakan untuk segera mendokumentasikan serta merevitalisasi situs-situs bersejarah tersebut sebelum hilang selamanya. Baginya, menghargai pahlawan nasional seperti Dr. Akagani harus diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga warisannya, bukan sebatas seremoni rutin setiap tanggal 10 November. Baik, kedua narasumber kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Nah, ini Bu Prianti ya. Di tengah generasi muda yang semakin dekat dengan media sosial dan juga konten digital, apa tantangan terbesar dalam membuat sejarah Akagani ini tetap menarik dan relevan pastinya bagi anak muda? Saya pikir ini, jadi kan kita sekarang selalu ya eranya media sosial gitu ya Bu ya. Seeranya konten-konten digital ya. Nah, apa tantangan dalam membuat sejarah Akagani ini tetap menarik dan juga relevan bagi anak muda saat ini? Oh ya, tantangannya tuh ya lumayan sih. Tapi saya bersyukur karena saya berteman dengan teman-teman yang media cetak dan media elektronik yang secara tidak langsung mempromosikan Dr. Akagani itu secara gratis gitu. Tapi ada nggak sih Bu sejauh ini konten kreator Palembang gitu ya yang berkunjung terus dia mempromosikan ini loh Museum Akagani dan di dalamnya banyak ya. Jadi kita bekerja sama dengan Palembang Guide juga, komunitas sejarah, komunitas film, komunitas baca. Karena saya akan
mengadakan seminar tentang koleksi Dr. Akagani, buku-buku beliau itu kan ada dalam bahasa Belanda tentang beliau. Jadi orang Belanda itu menulis buku tentang beliau, terutama tentang Linggarjati. Jadi bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Jerman. Jadi itu nanti saya tanggal 16 September, kebetulan hari ulang tahun beliau yang ke-121, saya akan mengadakan bedah buku koleksi Museum Dr. Akagani. Oh gitu. Ya, jadi mungkin juga nanti bisa Pak Panji juga saya bisa minta Libatkan. tolong menjadi moderator atau narasumber mungkin kan. Iya. Karena memang jadi semua koleksi buku itu karena saya baca, walaupun saya tidak mengerti semua bahasa itu, walaupun dari otodidak Google aja, jadi tapi peranan Dr. Akagani itu di situ banyak sekali gitu. Jadi orang Belanda itu udah menilai beliau tuh dari tahun masa perjuangan beliau gitu. Jadi gimana giginya dia melawan Belanda dari perang 5 hari 5 malam, dari Linggarjati, dari Havana Kuba, perundingan di Havana Kuba tentang kembalinya Irian Barat gitu kan gitu. Dan sekarang Mbak, satu momen lagi yang akan kita lihat tanggal 25 Agustus ini adalah peran Dr. Akagani membacakan teks proklamasi di depan kantor Ledeng. Ya, jadi daerah kedua setelah Jakarta diperintahkan oleh Bung Karno. Oke, baiklah kalau begitu. Tanggal 25 Agustus ya. Ya. Oke. Baik, ini sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Sama siapa, di mana? Ya, saya Amran dari Pelaju. Silakan, mau nanya apa? Iya, mohon izin bertanya kepada narasumber ya. Baru-baru ini kan ada 2 pahlawan nasional yang ditetapkan itu dari Sumatera Selatan, itu ada Sultan Mahmud Badarudin dari yaitu nama bandara juga ya, dan juga Akagani yang juga menjadi nama rumah sakit. Nah, sementara itu saya kenal juga dengan pahlawan itu Bambang Utoyo. Nah, kira-kira bagaimana dengan pahlawan Bambang Utoyo sendiri? Kapan mau ditetapkan oleh pemerintah? Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Panji. Mungkin beliau baru bergabung ya, jadi belum menyimak perbincangan kita tadi. Silakan Pak Panji dijawab kembali. Terima kasih Pak Amran di Pelaju. Untuk penetapan pahlawan daerah, kemudian nanti ditetapkan jadi pahlawan nasional, kan tadi udah kita sebutkan ada tahapan yang berjenjang. Nah, untuk Bambang Utoyo ini sedang dalam proses pengusulan dari si pengusul, karena kan harus ada yang mengusulkan. Jadi untuk ditetapkan nggak mungkin kita tiba-tiba menetapkan kalau nggak ada yang mengusulkan. Nah, ini sudah ada pengusungnya dari kawan-kawan dari NU mengusulkan Bambang Utoyo, dan ini dalam proses masuk ke TP2G di Kota Palembang. Sama seperti dengan Ratu Sinuhun juga diusulkan oleh kawan-kawan kita dari Sri Kandi TP Sriwijaya, mengusulkan tahun kemarin, dan pembekasannya kita kembalikan karena memang ada kekurangan berkas seperti itu. Nah, jadi kami dari TP2G di Kota Palembang ya tugasnya menerima sebanyak mungkin, siapapun boleh mengusulkan, tidak dibatasin, siapapun boleh selagi dia ada kajiannya, ada berkas-berkas yang memang harus dipenuhi. Banyak sekali itu berkasnya. Jadi harus diusulkan. Jadi kalau ditanya kapan ditetapkan, ya belum bisa tahun ini kayaknya. Karena terakhir kalau kita harus kirim itu dari provinsi ke nasional itu April harusnya sudah masuk. Jadi kalau misalnya kita berkeinginan tahun 2027 itu lolos, maka dari sekarang lah digarap. Jadi dari sekarang ke tingkat kota. Di bulan-bulan sekarang ini kan, Agustus, September itu di tingkat kota, katakanlah 3 bulan kita ambil ringnya kan. Nah, jadi Agustus, September, Oktober udah selesai di kota. Oktober dan 3 bulan kemudian ke provinsi untuk dikaji ulang lagi. Nah, 3 bulan berikutnya baru masuk ke nasional. Belum lagi ada jeda untuk retur ya, kembali, berkas kembali segala macam. Itu harus dipikirkan seperti itu. Nah, saran kami dari TP2GD, kalau untuk mengusulkan pahlawan nasional harus disiapkan dulu semuanya. Ada kajiannya, tokoh. Nah, yang bahaya ini kan ada tokoh-tokoh daerah yang ingin kita usulkan tapi nggak punya apa-apa gitu loh. Nggak punya kajian, nggak punya arsip. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya. Nah, itu harus dilakukan. Makanya harus ada tim pengusul. Nah, tim pengusul inilah yang bekerja. Seperti yang Ratu Sinuhun sama
Bambang Utoyo ya kan, ada yang membawanya gitu loh. Nah kami dari TP2GD itu hanya istilahnya itu hanya melihat dan mengkurasi lah kalau istilahnya. Oh ini harusnya nambah ini, kurang ini, seperti ini, harus dilengkapi foto misalnya dan seterusnya. Nah itu loh. Nah kalau udah selesai di kota, tugas itu akan dilimpahkan ke tingkat provinsi. Jadi kami dari kota udah selesai gitu kan. Nah artinya tidak ada niat dari kami dari kota untuk menghambat atau itu. Siapapun boleh. Malah kita senang kalau banyak yang mengusulkan. Ya makin banyak kan berarti pahlawan kita terangkat gitu loh. Tokoh-tokoh lokal kita terangkat. Jadi Makin jawabannya banyak literasi juga ya, untuk Pak Arman tadi sedang dalam proses jawabannya. Ya, baiklah ya. Nanti kita tunggu saja. Ini kalau misalnya sudah ada pengumumannya pasti akan dirilis ya dari biasanya langsung diumumkan ya diumumkan Pak ya secara nasional iya. Nanti setiap tanggal 10 itu pengumuman nama-nama pahlawan nasional yang sudah lolos atau dapat SK seperti pernah dilakukan kepada Kagani juga kepada SMB 2 kalau SMB 2 1998 ya kalau tidak salah ya. Atau kalau Akagani tahun berapa? 2007. Nah 2007. Akagani 2007. Nah, dia akan diumumkan setiap 98 ke 2007 aja itu jaraknya juga jauh sekali. Jauh ya. Itu kegigihan dari pihak keluarga juga yang mengusulkan. 30 tahun. Bayangkan. Oke. Arsipnya banyak, ahli warisnya ada, zuriatnya ada gitu kan, tapi itu butuh perjuangan, bayangkan bertahun-tahun gitu kan. Jadi kalau jangan mimpi kita akan dapat pahlawan nasional yang bertambah kalau kita tidak mengusulkan seperti itu. Iya, baik. Yang diusulkan saja itu kurang lebih 30 tahun baru ya Bu ya. Tapi jangan lemah semangat. Iya, jadi itu contoh, artinya gigih gitu. Gigih ya, contoh. Oke, baiklah. Nah, ini ada pertanyaan ini untuk Ibu Priyanti ya, Bu Priyanti. Saya anak muda, saya tertarik nih Bu mau main ke Museum Akagani dan museum lainnya. Tapi mungkin ada petunjuk apa yang harus saya lakukan kalau misalkan ke Museum Akagani, terus Museum Akagani itu alamatnya di mana ya Bu? Izin. Mohon maaf sekali saya benar-benar tidak tahu begitu. Silakan Bu. Museum Akagani itu alamatnya. Iya. Maaf, habis operasiku. Iya, nggak apa-apa. Alamatnya Bu. Jalan MP Mangkunegara nomor 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako. Karena nomor 1 karena di situ rumah itu dibangun tahun 1952, itu rumah pertama. Oh, rumah pertama di daerah itu. Jadi masih banyak ilalang, masih banyak pacan, monyet, tapi Pak Gani masih berani membangun rumah di situ karena beliau bilang 30 tahun kemudian ini akan menjadi kota. Tapi benar-benar ternyata udah ramai sekarang ya. Berarti tinggal di map saja ya Bu ya? Di map saja ketik Museum Akagani itu udah muncul ya di alamat di tepatnya di Simpang apa Bu? Di belakang pom bensin. Pom bensin Simpang apa? Simpang BLK. Simpang BLK. Jadi karena semenjak ditutup, memang sekarang memang lokasinya agak tertutup semenjak pom bensin itu. Di belakang pom bensin. Di belakang pom bensin BLKI gitu. Oke, jadi komplek masih Geraha Masutra dan Masjid Al-Ghani. Jadi itu aja. Oke, baik. Nah, ini sudah ada penelpon kembali yang bergabung. Selamat pagi. Sama siapa, di mana? Dengan saya Wulan dari Bukit Baru, Kak. Wulan di Bukit Baru, silakan. Di sini saya mau nanya, Kak, terkait rumah peninggalan Akagani yang ada di Jalan Merdeka. Nah, itu untuk rencananya ke depannya gimana? Apakah akan dilakukan revitalisasi dan dipertahankan sebagai bangunan yang bersejarah, atau memang ada rencana untuk mengalihfungsikannya seperti misalnya menjadi kafe gitu? Oke. Ya, silakan dijawab. Ya, saya aja lah mungkin karena memang ada keterkaitan dari tahun kemarin ya sebenarnya itu sudah ada gagasan bahwa rumah itu akan direvitalisasi untuk rumah juang ya, juang. Rumah juang itu akan direvitalisasi karena itu mengingat bahwa Akagani dan bahkan Bung Karno pernah datang ke situ menurut catatan sejarahnya. Nah, nilai penting dari rumah juang ini ya ini melestarikan bahwa ini saksi bisu dari perjuangan rakyat Sumatera Selatan dalam perang 5 hari 5 malam seperti itu. Nah, Pemkot kemarin ada keinginan untuk merevitalisasi itu karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Seperti kata Pak Idris tadi, itu dibiarkan saja selama ini tidak terawat.
kalaupun ada yang nunggu ya sebatas cuman menunggu menjaga rumah itu saja, tapi tidak ada perbaikan di sana sini. Nah, ketika Pemkot sudah punya keinginan untuk merevitalisasi, kami dari orang-orang sejarah juga, kebetulan kami juga di TACB, itu merekomendasikan pertama rumah itu segera didaftarkan sebagai cagar budaya supaya dia ada perlindungan. Nah, kemudian kemarin tadinya mau dihancurkan, mau diganti baru, bangunan baru. Kami bilang kalau itu dihancurkan akan hilanglah salah satu sejarah Palembang kan. Akan lebih baik itu direvitalisasi, diperbaiki. Ya nggak masalah kalau itu mau dialihfungsikan. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa sebuah bangunan cagar budaya atau ODCB, objek diduga ya, objek diduga cagar budaya pun penting untuk diamankan, dilestarikan, dijaga. Soal pemanfaatan jangan khawatir, boleh. Mau dijadikan museum, mau dijadikan kafe, mau dijadikan kantor, mau dijadikan apapun, nggak masalah gitu loh. Yang penting kita menjaga bahwa dia utuh gitu loh, tidak berubah secara signifikan. Artinya berubah bentuk dari rumahnya lupis jadi kotak misalnya kan, berubah bentuk tuh. Kalau dia tetap lupis, tetap segitiga, cuman diperbaiki di sana sini nggak masalah seperti itu. Apalagi dimanfaatkan. Contoh yang terbaru kita ada Vandenberg ya, Jacobson Vandenberg. Nah itu kita yang merekomendasi juga bahwa ini boleh dijadikan kafe, tapi dengan catatan tidak merubah mayor. Kalau perubahan minor wajar, perubahan cat misalnya seperti ditambah aksesoris misalnya, itu nggak masalah seperti itu. Jadi itu catatannya buat yang nanya tadi siapa? Wulan di Bukit bahwa sebenarnya sudah ada keinginan pemerintah Kota Palembang, tapi terkendala teknis seperti itu. Nah pertanyaan selanjutnya ini Pak Panji, saat ini kan generasi muda kan mendapatkan informasi sejarah itu dari berbagai sumber ya, termasuk media sosial. Nah kalau menurut Pak Panji sendiri, bagaimana sih cara membedakan sejarah yang berbasis penelitian dengan cerita sejarah yang belum terverifikasi gitu? Karena keterbukaan informasi ya. Betul. Jadi sulit sekali kita membedakan mana yang sudah terverifikasi atau belum ya. Gampang sih sebenarnya. Kalau datanya salah misalnya, yang diinformasikan salah, berarti itu belum terverifikasi. Itu yang pertama. Cara gampang untuk melihat saja. Misalnya tentang cerita, tahu-tahu ceritanya nyimpang nih misalnya, berbeda. Maka kita bisa memverifikasi itu bahwa tidak tervalidasi. Nah, kemudian dikeluarkan oleh lembaga resmi. Nah, kalau dikeluarkan oleh lembaga resmi itu dijamin. Kalau RRI yang mengeluarkan kan tentu ada verifikasi data sebelum dinaikkan. Kalaupun terjadi kesalahan itu human error saja, kesalahan teknis manusia ya. Tapi biasanya kalau dia sebuah lembaga resmi kan tidak berani dia basing-basing atau sembarangan gitu ya, kalau bahasa Indonesia ya. Kalau kita ngomong Palembang ngomong basing-basing ya. Nah, jadi artinya itu cara ngecek yang paling mudah sebenarnya. Nah, tapi di era keterbukaan ini semua orang bisa buat konten, itu masalahnya itu kan. Nah, hati-hati jangan juga langsung percaya juga. Maka sumbernya juga harus dilihat, apakah dia langsung ke Akagani atau data-data dari museum gitu. Nah, kalau dia cuman katanya atau informasi yang sifatnya masih belum bisa divalidasi, ya cukup diketahui saja lah untuk diyakini seperti itu. Paling nggak ada kutipan gitu ya Pak Panji ya. Kalaupun dia dibuat di konten gitu nggak masalah. Misalnya menurut Bu Yanti Gani sebagai kepala museum. Nah, berarti kan yang ngomong itu sumbernya kan Ibu Yanti Gani sebagai kepala museum. Gitu loh misalnya. Nah, Bu Priyanti Gani, jika semangat perjuangan Akagani diterjemahkan ya ke dalam kehidupan masyarakat saat ini, menurut Ibu seperti apa bentuk perjuangan generasi sekarang? Perjuangan beliau saya kira banyak sekali ya Pak Ari Panji ya. Jadi dari Angkatan Sumpah Pemuda, Linggar Jati menyelesaikan perang 5 hari 5 malam, gerilya 1 dan 2 ikut juga dan mendirikan KOS, juga banyak sekali Pak Ari Panji. Sampai setelah kemerdekaan itu ialah mengusulkan PT Pusri, mengusulkan menjadi kurator Unsri, mendirikan pabrik ban, mengusulkan jalan
tol Trans Sumatera Highway yang sekarang kita Jalan nikmati, ya itu. Jadi dia itu pada saat menjadi ketua Front Nasional. Jadi terus kalau sekarang Forkopimda ya Pak Panji, ya gitu. Jadi juga pabrik Patal pada saat itu juga kembali lagi kiprahnya menjadi dokter, karena saya selalu ikut mengantar beliau besuk pasien-pasiennya. Oh, visit pasien ya. ya. Dan menyuntik pasien-pasien yang perlu, seperti pabrik karet yang di belakang Kertapati sekarang. Dulu apa ya, Hoktong kalau nggak salah ya. Okay. Nah itu, tapi saya dulu jalan setapak. Jalan setapak itu semua sawah, semua pasang surut ya, sawah pasang surut irigasi gitu kan. Jadi apa namanya itu, memang dulu beliau punya apotek mini, rumah sakit mini dan apotek Mujarab namanya. Jadi kembali ke kemanusiaan lah gitu ya. Jadi dia sistem subsidi silang. Jadi yang kaya harus membayar yang miskin tidak membayar, malah dikasih uang pulang. Gitu. Salah satunya adalah muridnya Pak Mahyudin. Saya baru tahu kalau Pak Mahyudin itu pernah berobat kepada Dokter Akagani. Makanya dia tahu kalau Pak Akagani itu berobat mengunjungi pasiennya juga pakai sepeda ontel. Itu karena Pak Mahyudin waktu berobat ke Dokter Akagani naik sepeda, dia bilang, kenapa kamu kesini? Saya sakit Pak. Wah, pulang kamu sehat. Karena masih mampu naik sepeda katanya gitu. Jadi semenjak itu saya, Bu Yanti, terbesit di hati saya harus jadi dokter seperti Pak Akagani gitu. Termotivasi. Iya, jadi inspirasinya juga dari beliau ternyata. Iya. Tapi Bu Priyanti, dengar ya, kalau kabarnya beliau juga terkenal dengan suntikan maut. Kenapa? Yang mana? Suntikan maut. Akagani, ya. Kan terkenal tuh bahwa dokter ini adalah terkenal dengan suntikan mautnya juga. Katanya apakah memang langsung mujarab atau gimana ya? Cuman julukan ya. Memang kadang-kadang pasien itu datang ngobrol udah sembuh. Oh, begitu. Jadi kayak sugestinya kuat gitu ya. Karena memang dia nalurinya cukup tinggi. Dia bisa lihat orang itu baik atau tidak, dia sakitnya parah atau tidak. Mungkin karena dia perjuangan, karena dia juga pada saat perang dia juga harus mengurus pasien-pasien yang tertembak. Karena jadi dia udah tahu ini sakitnya apa gitu kan. Karena dulu sebagai dokter pejuang juga harus dengan ala kadarnya kan, misalnya dia membarut luka, mengeluarkan peluru dari badan seseorang serdadu yang tertembak gitu, dia harus lagi menjahit gitu kan. Jadi sudah terbiasa. Jadi mungkin dari nalurinya itu dia sudah itu. Jadi kadang-kadang pasiennya begitu ngantarkan misalnya ubi atau sayuran, konsultasi, Pak saya sudah sembuh katanya. Sudah sembuh. Kenapa? Gak perlu obat Pak, saya pulang terima kasih gitu kan. Dan pantangan Pak Akagani kalau pasien itu harus mengulang kembali. Berarti dia tidak mampu mengobati pasien. Oh gitu. Jadi harus datang cuma sekali. Kalau cuma berkali-kali itu silakan ke dokter lain aja. Berarti dia ngerasa dirinya gagal begitu ya. Oke. Nah nih Pak Panji, kalau kita berbicara tentang mengisi kemerdekaan ya, apakah menurut Bapak apa menurut Bapak nih nilai perjuangan para pahlawan masih relevan dengan persoalan masyarakat saat ini gitu ya? Lalu nilai apa yang paling penting untuk diwariskan kepada generasi muda? Ya, semangat 17 Agustus nih ya, Hari Kemerdekaan. Bentar lagi soalnya. Ya, jadi gini, kita mengenal sosok pahlawan, katakanlah dua tokoh ini yang kita kulik ya hari ini ya, juga dengan yang pahlawan, artinya ada nilai yang harus kita ambil seperti itu. Artinya misalnya Akagani nih, kegigihan dialah yang harus kita contoh seperti perjuangan. Kenapa dua tokoh ini ditetapkan menjadi pahlawan nasional? Karena mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa memikirkan imbalan misalnya, bahkan rela berkorban waktu, keluarga, uang dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita ambil sebenarnya, dan ini menjadikan motivasi kita generasi yang sekarang untuk mencontoh. Nah, tentu yang namanya manusia ada sisi positif dan ada sisi negatif. Tapi kan kita harus melihat yang positifnya, karena untuk memotivasi diri seperti tadi Pak Mahyudin termotivasi menjadi dokter setelah dia pernah berobat dengan Dokter Akagani. Itu kan hal positif yang diambil oleh kita sebagai orang yang melihat orang lain gitu. Nah sekarang
kita melihat Akagani dan SMB 2, apa sih nilai? Makanya perlu pengulikan lebih dalam, pencarian lebih dalam tentang dua tokoh ini sehingga kita dapat inspirasi lah seperti itu. Oh, artinya seperti ini misalnya. Oh, berarti kita berjuang ini harusnya apa yang harus kita lakukan? Seperti Akagani ini kan tidak meminta memilih apapun yang diberikan oleh Bung Karno pada waktu itu, jabatan apapun dia jalani. Itu hebatnya beliau. Jadi Menteri Kemakmuran, jadi Menteri Perhubungan, jadi Ketua PRON nasional misalnya kan, bahkan kalau menurut kita kalau dari cerita Bu Yanti sendiri dan dari arsip sangat dekat dengan Bung Karno pada waktu itu ya, tokoh Sumatera Selatan yang sangat dekat. Artinya inilah yang harus kita contoh, bahwa ketika dia menjabat menjadi seorang public figure, menjadi menteri, dia tetap berjuang untuk negerinya, untuk daerahnya Sumatera Selatan. Banyak hal yang diusulkan oleh Akagani ini. Salah satunya mendirikan Pusri, juga ikut terlibat dalam Unsri, pendirian Unsri, juga pabrik ban, pabrik kapas apa itu patal gitu kan. Dan mendirikan penerbangan gitu kan. Ampera juga. Jadi artinya dia berjuang memang ini loh yang akan saya tinggalkan untuk negeri Palembang. Nah, saya juga terinspirasi seperti itu. Kebetulan Pak Akagani ini ulang tahunnya sama dengan saya. Jadi saya berpikir jadi saya berpikir begini, selagi saya punya kemampuan, selagi saya punya kesempatan, saya akan berjuang untuk Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi apapun yang saya pegang, misalnya saya sebagai ketua komunitas nih, saya akan dedikasikan ini untuk Palembang seperti itu. Sekarang jadi di TP2GD saya dedikasikan untuk Palembang. Ketika TPA tim ahli cagar budaya, saya dorong sebanyak mungkin supaya ada cagar budaya yang diciptakan. Artinya semangat mereka ini saya contoh gitu loh. Jadi kita berjuang tanpa pamrih lah seperti itu. Oke, baiklah. Baiklah, ini Bu Priyanti dan juga Pak Panji ya, kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Udah 1 jam ya? Udah. Nggak terasa ya. Oke, mungkin singkat saja ya penutup, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Silakan. Saran-saran. Baik, saya hanya berharap peran pemerintah juga ya untuk publikasi pada kami yang punya museum juga. Jadi karena kalau kita sendiri berjuang mungkin ya terbatas begitu aja gitu kan. Tapi saya inginkan peran dari dinas-dinas yang terkait. Kemarin sudah dibantu saya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Mereka sudah datang berkunjung dan promosi. Jadi saya juga berharapkan juga dari Dinas Provinsi ya Pak Ari Panji ya. Mungkin dari dinas-dinas yang terkait. Ya. Saya juga sudah bekerja sama dengan Arsip Provinsi dan Arsip Nasional karena Arsip Pak Akagani yang sangat banyak itu. Jadi harapan saya semoga masyarakat kita Sumsel ini lebih mengenal tokoh dua pejuang ini, karena memang kita seperti sekarang ini kalau tanpa mereka mungkin apalah kita ini gitu. Oke, Pak Panji silakan. Kalau saya intinya yuk kita kenali pahlawan kita cari tahu tentang mereka dan kita ambil suatu hal yang baik dari perjuangan mereka, dan kalau tidak kita yang menghargai mereka ya siapa lagi gitu. Nah, gitu kan. Jadi museum sudah ada, pemerintah juga sudah ingin melakukan hal terbaik, tinggal bagaimana kita mencari tahu. Dan tentang perjuangan bisa menggunakan apa saja, bisa melalui media, konten kreator, bisa melalui pribadi, tulis menulis, dan apapun yang bisa kita lakukan. Intinya kita berjuang dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita tetap support untuk Museum Akagani dan yang lain-lain, bahwa kepentingan sejarah itu, ingat bahwa belajar sejarah itu bukan hanya untuk belajar masa lalu, bahwa sejarah itu punya kesinambungan, belajar masa lalu di masa kini dan untuk yang akan datang. Istilah kami itu 3 dimensi. Baiklah kalau begitu. Baiklah pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar banyak ya, bahwa mengenang pahlawan itu bukan sekadar mengingat nama dan sejarah mereka saja, bahkan lebih dari itu kita perlu meneruskan nilai perjuangan mereka melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena perjuangan mungkin telah berubah zaman, tetapi semangat untuk menjaga persatuan, mengabdi kepada bangsa dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia itu harus terus hidup ya. Betul. Demikian Dialog Palembang Menyapa. Terima kasih kepada kedua narasumber
narasumber, Sama-sama. Kepala Museum Akagani, Ibu Gay Priyanti Gani. Terima kasih banyak. Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas AR Panji. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda mungkin nantinya ya. Sehat selalu yang penting. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Demikian Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini untuk Senin 10 Agustus 2026. Palembang Menyapa.